Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Iim Hamidah, masih di Fatwa Family Channel Sahabat FF. Sahabat Qur'ani. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini yang ini seragaman, ini enggak gimana ini? Hah? Oh, tim Qasidah kali ya? Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sejarah deretan huruf hijaiyah. Ya, sejarah susunan atau deretan huruf hijaiyah. Sejak kapan huruf hijaiyah itu tersusun, kemudian ada berapa nanti jumlahnya, kita akan mengetahui setelah mempelajari sejarah ini. Sebelumnya, akan saya tanyakan, coba ada berapa jumlah huruf hijaiyah? 28. Ada jawaban yang lain? Ada yang 30, ada yang 29. Ya, jadi yang selama ini beredar macam-macam jawabannya. Ada yang bilang 28, ada yang bilang 29, ada yang dibilang 30. Jumlah sebetulnya yang mana? Mana yang benar gitu. Kita nggak boleh bilang oh semuanya benar, nggak. Harus punya dasarnya, harus punya landasannya. Baik, perhatikan deretan huruf hijaiyah yang ini. Silakan diperhatikan. Ada yang aneh susunannya atau berbeda dengan susunan yang selama ini kita kenal? Perhatikan, apa yang aneh? Gak ada hamzah. Kemudian, apa lagi? Apa lagi? Wow, bertukar tempat dengan ha. Ya, oke. Jadi yang selama ini kita kenal ada bentuk hamzahnya, bahkan ada lam alifnya. Kemudian di sini bertukar tempat antara mim nun waw baru ha hamzah, ya kan begitu. Oke ya, yang selama ini kita kenal seperti ini. Baik, inilah huruf-huruf hijaiyah yang tersusun sebetulnya. Ingat bahwa dari zaman dahulu konon itu yang namanya huruf hijaiyah tidak tersusun. Tidak tersusun, ya udah terucap begitu aja gitu ya. Baru oleh seorang imam yang bernama Al-Imam Nasr bin Asim, huruf hijaiyah mulai tersusun. Jadi inilah deretan huruf hijaiyah asli yang disusun oleh Al-Imam Nasr bin Asim. Beliau wafat pada tahun 90 Hijriah. Jadi beliau yang berjasa besar mengurutkan atau menyusun deretan huruf-huruf hijaiyah. Dan inilah urutannya aslinya. Ya, kita nanti akan tahu kok nggak ada hamzah gitu. Baik, yang saya tanyakan pertama tadi adalah jumlahnya ada berapa? Silakan di sini dihitung ada berapa jumlahnya? 29. Baik, 29. Tadi disusun berdasarkan apa? Oleh Al-Imam Nasr bin Asim disusun berdasarkan kemiripan bentuk dan persamaan sifat. Disusun berdasarkan kemiripan bentuk dan persamaan sifat. Yang saya tanyakan pertama, yang ada di barisan awal itu apa? Hamzah. Yang ada di barisan awal hamzah. Dari mana taunya hamzah? Alif atau hamzah? Kita taunya ini alif kan? Taunya alif. Orang taunya alif, ba, ta, sa, jim. Taunya deretan pertama itu alif. Padahal alif itu berada di deretan terakhir sebelum huruf terakhir. Nih, di deretan sebelum terakhir. Mana ini? Ini adalah alif. Jadi ini adalah alif. Yang kita kenal selama ini sebutannya lam alif. Hakikatnya ini adalah alif. Nanti kita akan tahu kenapa dia didampingi sama lam. Kemudian kalau ini alif, yang di depan ini apa? Hamzah. Jadi yang berada di deretan pertama itu adalah hamzah. Kok begini bentuknya? Bukannya hamzah itu kepala ain? Itu baru ada beberapa abad setelah itu.
Ya, sekitar abad kedua, akhir abad kedua lah. Nah, pertanyaannya, ini kan hamzah. Ya, kenapa dia pakai baju alif? Ya kan? Kita kan taunya ini alif. Kenapa ini hamzah? Kok pakai baju alif? Ibu-ibu sekalian, hamzah itu dari zaman dulunya itu tidak mempunyai bentuk. Jadi satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak mempunyai bentuk itu adalah hamzah. Dia hanya terucap, tapi tidak tertulis. Ada, tapi ketika kita menuliskan nggak ada bentuknya. Contoh, Ahmad ja'a. Kita bilang Ahmad ja'a. Coba tuliskan Ahmad ja'a. Tulisannya seperti ini. Apa? Ja'a ini. Ketika ditulis ja doang. Ahmad ja. Ya, kita yang kagak paham bilangnya Ahmad ja kan? Padahal ketika dibaca Ahmad ja'a, Ahmad datang. Kenapa? Karena hamzah memang nggak punya bentuk. Atau fis sama'i, kita mah taunya fis sama, ya kan? Ketika ditulis fis sama, padahal ketika dibaca fis sama'i gitu. Atau nisaun, ya an-nisa, surat an-nisa, nisaun, ya tulisannya begini. Tapi ketika dibaca, ayo baca nisa atau nisaun gitu. Jadi hanya ada bunyinya tapi tidak ada bentuknya. Oleh karena itu, karena yang berada di deretan awal itu adalah hamzah, sementara hamzah tidak mempunyai bentuk, maka alif meminjamkan salah satu bajunya untuk hamzah. Karena alif itu kebalikan dari hamzah. Hamzah bisa bunyi tapi nggak punya bentuk. Alif punya bentuk tapi nggak bisa bunyi. Supaya hamzah bisa tampil ke depan nih, berderet, berjejer, maka alif dengan murah hati meminjamkan salah satu bajunya untuk hamzah. Seperti itu ceritanya. Paham? Jadi yang berada di deretan awal ini adalah hamzah. Karena alif tuh yang ini berada di sebelum huruf terakhir. Ya, baik. Kita sepakati berarti ini adalah hamzah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kok hamzah tuh di awal? Ya, kenapa dia dideretin di awal? Pertama, karena huruf hamzah ini istimewa. Di mata orang-orang Arab, hamzah ini istimewa. Yang lain hurufnya terdiri dari 3 huruf namanya. Ba'un, ta'un, sa'un, jimun. Dia ada 4 huruf. Hamzatun, hamzah. Ada 4 huruf. Hamzah, ha, mim, zai, sama ta marbutah kan? Ada 4 huruf. Kalau yang lain 3 huruf. Ba, alif, hamzah. Ta, alif, hamzah. Jadi namanya yang lain cuma ada 3 huruf. Jim, jim, ya, mim kan? 3 huruf. Kalau yang dia istimewa, ada 4 huruf namanya. Kemudian orang-orang Arab ini ketika memperlakukan hamzah ini beda-beda. Ketika ada 2 huruf hamzah yang berderetan, ya dibaca biasa aja. A'atum. Ada juga yang ketika berdampingan ditashil. A'ajami dibaca a'ajami, ditashil. Bunyi hamzah yang kedua seperti tidak terdengar. A'ajami dibaca a'ajami. Ya, gitu. Yang pelajaran kemarin. Kemudian ada lagi yang ketika hamzahnya berdampingan, yang satu hidup, yang satu mati, itu diibdal, dibadal. Adam jadi Adam. Ya kan? Adam. Atau u'tiya jadi u'tiya. Jadi diganti dengan huruf mad. Jadi begitu istimewa si hamzah ini. Jadi makanya dia ditaruh di deretan pertama. Ya. Oke, kita lihat 3 huruf berikutnya. Mirip kan bentuknya? Tadi disusun berdasarkan kemiripan bentuk. Ba, ta, sa. Mirip bentuknya. Yang membedakan hanya titik. Titik pun ibu, ini baru ada belakangan. Dari awal itu nggak ada yang namanya titik. Jadi dulu mang polos nih, nggak ada titiknya. Batasa yang bentuknya begini semua. Jim halkha ya begini semua. Dal begini, jadi nggak ada titik. Kita yang bukan orang Arab susah bedain. Mana ba, mana ta, mana sa. Setelah oh ini ba, ini ta, ini sa. Harokatnya apa? Ba, bi, apa bu, tati, apa tuh gitu ya. Jadi dulu tidak ada, jangankan harokat, titik aja nggak ada. Ya ini enak sudah ada titiknya. Jadi ini ba, ta, sa. Mirip bentuknya. Seperti perahu, yang membedakan hanya titik. Kemudian selanjutnya jim, ha, kha sama, yang bedain titik. Dal, zal, yang bedain titik. Ra, zai sama. Sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain.
Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun mirip berdasarkan apa? Bukan berdasarkan bentuk dia mah, berdasarkan sifat. Sifatnya apa? Gunnah. Ya kan? Makanya dideretin. Mim sama nun kan gunnah kan? Nah, kemudian ha misah. Nah, yang bawah waw, alif, ya. Ini huruf apa? Huruf apa? Huruf mad. Iya kan? Waw, alif, ya. Huruf mad. Paham sampai sini? Ya, jadi dari awal yang pertama hamzah, ba, ta, sa, kemudian jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, alif, ya. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Baik, sudah nih sampai sini. Paham ya? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kalau yang kita kenal sekarang, hamzah itu adanya mulai kapan? Kan hamzah nih cuman begini doang. Terus yang sekarang kita kenal kepala apa namanya? Ain itu mulai kapan? Nah, itu baru ada mulai abad kedua akhir kalau nggak salah. Itu dibuatkan desainnya oleh Al-Imam Ahmad Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Karena kasihan, ya kan, hamzah ini dia nggak punya bentuk. Akhirnya dibuatkan desain bajunya dari huruf ain. Dibuang ujungnya, diambil kepalanya. Jadilah bentuk hamzah yang seperti ini. Ini baru ada akhir abad kedua oleh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau juga yang memberi tanda titik tadi. Ya, jadi seperti ini. Barulah setelah itu hamzah kita kenal seperti yang ini. Ya, gitu. Paham? Baik, selanjutnya tadi kembali lagi ke huruf hijaiyah. Perhatikan di sini. Kenapa sih alif ini mesti didampingi sama lam? Ya kan? Kenapa sih alif mesti didampingi sama lam? Emang dia nggak bisa berdiri sendiri apa? Gitu. Perhatikan ibu-ibu. Alif baru berfungsi ketika kapan? Alif itu baru berfungsi ketika kapan? Kapan alif berfungsi? Kalau huruf yang lain kan bisa dibunyiin. Hamzah, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Alif bisa bunyi nggak? Nggak bisa. Dia baru bisa berfungsi kalau apa? Kalau ada lam. Kalau ada huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Ya kan? Baru dia berfungsi. Ha alif baru bisa berfungsi kalau ada huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Jadi ditemeninlah dia sama lam. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa mesti si lam yang nemenin? Ya kan? Kan ini bunyinya la gitu ya. Kenapa bukan wa, bukan ya, bukan ba? Kenapa mesti si lam sih yang nemenin alif? Emang huruf yang lain nggak bisa? Bukan nggak bisa, ada lagi sejarahnya. Kenapa sampai silam ini menemani alif dalam deretan huruf hijaiyah? Jauh sebelum ini disusun, ibu-ibu sekalian, jauh sebelum ini disusun, si lam ini pernah berhutang budi sama alif. Ya, pernah berhutang budi sama alif. Jadi dia pernah memetong. Pernah sekarat. Dia pernah sekarat. Ya, dalam bahasa Arab ada yang namanya istilah lam ta'rif. Jadi huruf lam yang diimbuhkan kepada kalimat isim supaya kalimat isim ini menjadi lebih khusus maknanya. Contoh, kata madrasatun. Madrasatun. Atau kita bilangnya madrasah, madrasatun. Ya, ini masih bersifat umum, ibu-ibu. Madrasatun, sekolah. Masih umum. Bagaimana caranya supaya si madrasah ini bersifat khusus? Kalau madrasah sekolah kan sekolah artinya. Kalau misalkan kita mau bilang sekolah yang itu loh, berarti kan udah khusus tuh. Bagaimana caranya? Ditambahkanlah lam ta'rif di sini. Ya, bunyinya gimana jadinya dari madrasah ke al-madrasah. Ya kan? Yang tadinya madrasah umum sifatnya. Sekarang mau khusus, oh sekolah yang itu loh, saya mau masukin anak ke sekolah yang itu. Berarti kan udah khusus tuh. Apa bahasa Arabnya? Al-madrasah. Tapi lagi-lagi ibu-ibu, ini orang Arab gak mau nih kayak gini. Orang Arab itu biasa mengucapkan huruf pertamanya vokal diakhiri konsonan.
Ya, jadi kalau madrasatun mereka bilangnya madrasah. Udah di ujung dimatiin ujungnya. Madrasah, kitabun, kitab. Terus qalamun, qalam. Ya kan? Miftahun, miftah. Gitu. Jadi mereka maunya awalnya vokal, ujungnya konsonan. Nah, ketika begini, madrasah, awalnya konsonan, ujungnya vokal. Bagaimana coba? Orang mau mereka? Nggak mau. Susah. Madrasah. Ya kan? Ribet. Berarti kalau begini, bagaimana caranya supaya silam ini bisa berbunyi? Ayo huruf hijaiyah yang lain, tolongin silam biar bisa bunyi. Gimana caranya? Yang maju siapa? Alif. Ya, yang maju hamzah dengan bajunya alif. Kan hamzah alif mah nggak bisa bunyi. Yang bisa bunyi siapa? Hamzah. Lagi-lagi Hamzah nggak punya baju, jadi pakai bajunya alif kan. Intinya di sini alif yang nolong. Yang tadinya al-madrasah menjadi al-madrasah. Oh, jadinya bisa dibunyiin al-madrasah, al-qalam, al-kitab, al-bab dan segalanya. Sampai sini ada pertanyaan? Maka ketika Al-Imam Nasr bin Asim menderetkan huruf hijaiyah nih ceritanya, udah ya Hamzah, ba, ta, tha, jim terus sampai bawah. Ayo coba Hamzah bunyi. A, I, U. Ba bunyi. Ba, bi, bu. Ta bunyi. Ta, ti, tu. Sampai sini nih. Wow, wow bunyi. Wa, wi, wu. Alif bunyi. Tadinya kan diem aja. Alif bunyi tong. Bunyi. Kagak bisa. Ya orang kagak bisa bersuara. Nah, setelah didampingin lam barulah dia bisa bunyi. Ayo alif bunyi la gitu. Alif bunyi la. La itu artinya apa? Enggak. La itu kan bahasa Arab artinya tidak. Artinya apa? Saya emang nggak bisa bunyi. Cuman kalau dulu mah nggak bisa bunyi bener-bener karena nggak ada temennya. Sekarang dia bisa bunyi la gitu. Ya, jadi a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, wa, la. Ya, gitu. Bukan lam alif. Namanya lam alif tapi alif dia. La. Begitu. Iya. Nah, begitu. Makanya anehnya kan itu yang disusun oleh Al-Imam Nasr bin Asim tuh cuman 29. Yang tadinya hamzah dalam bentuk alif, kemudian alifnya mana yang sebelum terakhir. Sampai ke kita. Sampai ke kita nih. Jadi ada berapa? 30. Alif katanya yang di depan. Kemudian lam alif, habis lam alif hamzah. Gitu. Lah, kita jadi nambah-nambahin padahal alif itu ini lambangnya. Yang di depan itu hamzah. Karena setelah dibuatkan oleh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya kan, ya sudahlah, kata si Hamzah, saya sudah punya baju sendiri. Ya, tidak perlu minjem lagi lah sama si Alif. Ya udahlah Alif, karena yang terkenal tuh kamu. Ya kan? Karena yang terkenal tuh kamu. Ya Allah, padahal mas saya itu Hamzah. Tapi kenapa kamu yang lebih dikenal? Ya karena emang punya baju kamu gitu. Ya, ya udahlah, karena saya udah punya baju sendiri, ya udah kamu dah yang di depan, saya yang di belakang. Akhirnya ya udah yang dikenal di lagu-lagu, di pembelajaran Al-Qur'an, alif yang pertama, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah. Iya, jadi nggak perlu dipakein lam alif lagi. Begitu, ya. Iya. Orang yang asli nyusunin aja cuma 29, kita nambah-nambahin lam alif hamzah ya. Emang ada ya begitu. Ya, jadi inilah sejarahnya penyusunan huruf-huruf hijaiyah. Oh, begitu. Alhamdulillah ngaji jadinya tahu. Seperti itu ceritanya. Ada yang ditanya? Nah, itu bagus pertanyaannya. Sebelum dititikin bagaimana itu? Ya, bagaimana? Ya susah. Yang paham ya orang-orang Arab aja.
Kita mah nggak paham. Jadi ini apa ya? Contoh, misalkan ada kata-kata apa yang baina, misalkan kan ba ya nun. Coba bagaimana? Kan sama itu bentuknya. Apa ya ini? Kalau orang Arabnya baina. Oh, ini antara baina. Kalau kita apa ya? Bintun. Bisa baitun, ya, bisa bina. Coba itu. Lah, akhirnya maka pada tahap selanjutnya diberikanlah titik. Tapi ibu-ibu waktu itu titiknya nggak kayak gini. Ya, titik apa namanya? Oh, titik masih kayak gini, masih. Jadi untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, ya udah ba satu titik yang di bawah, ta dua dan selanjutnya. Udah nih, apa permasalahan kelar sampai di situ? Enggak. Lah iya, itu udah ketahuan tuh hurufnya ba. Kayak bismillah misalkan, bismi udah ketahuan tuh, ba sin mim. Lah, bacanya apaan ini? Busmu. Basma, apa-apa ini, ya kan? Udah ketahuan hurufnya, udah dibedain. Oh, itu ba. Yang kagak ada titiknya berarti sin, itu mim. Oh, udah tahu nih. Lah, bacanya bagaimana ini? Harokat kagak ada. Akhirnya apa? Pada tahap selanjutnya diberikan harokat, tapi bukan pakai harokat yang sekarang. Pakai harokat, pakai titik juga waktu itu. Jadi bayangin, banyak banget titiknya. Kalau nggak salah waktu itu titiknya beda. Kalau taruhlah misalkan huruf itu titiknya hitam, ya. Untuk harokat titiknya yang berbeda. Kalau nggak salah merah atau biru gitu, saya kurang paham. Jadi gitu, makanya dikenal fathah itu baris depan karena ketika dulu, Bun, tolong Bun, spidol di sini Bun, sebelah sana ujung. Jadi ketika apa namanya? Di sebelah sana, ujung pinggir sebelah sana. Nah itu, ada spidol. Iya, terima kasih. Ya, misalkan kita mau nulis A nih ya, kita mau nulis A. Dulu mah nggak pakai harokat kan, pakainya titik. Oh, ini nggak ada harokatnya, berarti yang ain nih. Sekarang kita maunya dia fathah, berarti gimana? Pakai satu titik di atas huruf. Makanya fathah itu dikenal baris atas. Ya, baris atas. Kalau nggak salah tintanya berbeda dengan tinta huruf. Warnanya saya lupa apa warna merah atau warna apa. Yang jelas tinta dengan titik juga tapi dengan tinta yang berbeda. Ini yang A berarti nih. Kalau I gimana? Kalau I titiknya di bawah, makanya dinamakan baris bawah, ya. Kemudian kalau dhamma gimana? Dhamma baris apa ya? Fathah baris depan, kasrah baris bawah, fathah baris atas, kasrah baris bawah. Kalau dhamma baris depan, baris depan. Kenapa? Karena dulu misalkan kita mau nulis bu begini, harokat titiknya pakai titik kan? Ini bu, karena dhamma itu dulu diwakili dengan titik di depan hurufnya. Jadi ini bu. Ini ba, begini. Kalau bi berarti begini. Bayangin. Kalau hurufnya yang banyak, yang ada titiknya, shan misalkan, ya Allah, bererot amat itu titik. Ya kan? Bererot amat. Akhirnya apa? Disederhanain lagi, ini pemberian harokat, siapa yang waktu itu? Ada imam yang lain lagi. Bukan Nasr Basim. Pokoknya karena masih susah nih, orang-orang di luar Arab susah baca, akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, kalau yang fathah itu berarti begini gitu ya. Kalau yang kasrah berarti begini, kalau yang dhamma berarti begini. Jadi ba, bi, bu, inilah harokat yang sekarang kita kenal. Begitu. Jadi ibu-ibu kalau misalkan iya betul, jadi lebih mudah. Yang lebih mudah aja. Yang udah mudah aja, ya Allah, udah ada tanda wakaf, udah tinggal baca. Ini makanya alhamdulillah kita dikumpulin dalam forum yang mudah-mudahan terus istiqomah untuk belajar Al-Quran, ya. Seperti itulah. Sampai sini ada pertanyaan untuk sejarah deretan atau urutan huruf-huruf hijaiyah. Ya, udah paham ya? Oh, bisa nyombong dikit gitu sama yang kagak ngaji, gitu. Ntar tanya dah, coba tahu nggak itu lam alif huruf apa gitu? Jadi nyombong dikit nggak apa-apa. Nyombong biar apa? Biar pada mau ngaji. Lah iya.
Iya. Makanya gini, setelah ada lambang Hamzah pun ya, si Hamzah ini nggak ngelupain alif. Setelah dia punya baju sendiri, dia nggak ngelupain alif. Kadang ketika masih tetap nih dia butuh alif tetap. Makanya ketika ada alif di atasnya nih ya, di atasnya kadang suka begini. Nah, lambang alif tapi ditaruhin lambangnya dia, ya begitu. Ya ini A. Ada juga yang kasroh, ya berarti ininya di bawah gitu. Jadi tetap alif tapi dipakein bajunya dia. Nah, kalau di bahasa Arab itu ada yang namanya hamzah wasal, ada hamzah qat'i. Ini namanya hamzah qat'i. Kenapa qat'i? Karena kan tadi dia itu dipotong. Ya kan? Qat'i itu artinya motong. Dipotong dari huruf apa? Ain. Makanya dinamakan hamzah qat'i, hamzah yang selalu dibaca bagaimanapun keadaannya. Ini dalam pelajaran lain nanti ya, macam-macam hamzah. Qat'i atau qata' ya. Baik, tidak ada pertanyaan untuk deretan huruf hijaiyah sejarahnya? Tidak ya, sudah paham ya? Alhamdulillah, sudah nambah pengetahuannya. Oh, ternyata seperti itu ya deretannya, sejarahnya seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.